Dulu ada ekonomi, mungkin temannya Pak Darmin. Indonesia itu kalau pemimpinnya pintar bisa 6%, kalau nggak ngapa-ngapain tumbuhnya 5% aja. Jadi kalau 5% kelihatannya kita nggak ngapa-ngapain. Dan seperti arahan Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Nggak tahu betul apa salah. Sekarang Iran mau nge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang, Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi 2 lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu. Kita sering dengar di luar, di TikTok lah, sekali lihat TikTok tuh, bahwa ekonomi kita lagi marat-marit, katanya APBN-nya amburadul, utangnya besar sekali. Birokrasi dikasih tahu A, di depan bilang siapa, nggak dikerjain tuh sampai 3 bulan. Dikasih tahu lagi, nggak dikerjain lagi. Ketika digeser baru nangis-nangis. Tapi ini Pak Dirut, hilirisasi nikel kita gede-gedein, tapi yang untung perusahaan Cina. Saya suka sedih lihatnya. Hari ini kita akan membedah pidato berani dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam Simposium PT SMI 2026 bertajuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur. Menkeu nggak cuma bicara angka bosan bos, tapi membongkar rahasia dapur ekonomi kita, mulai dari sindiran keras buat birokrasi, strategi menghadapi raksasa global seperti BlackRock dan Fidelity, hingga ambisi Indonesia Emas 2045. Penasaran gimana nasib dompet negara kita sebenarnya? Stay tune sampai akhir. Jadi saya tekankan di sini, kita dalam mode survival, Pak Dirut. Nggak ada lagi main-main itu, hengki-pengki kiri kanan. Target kita jelas, Indonesia Maju 2045. Untuk ke sana, Menkeu menegaskan kita butuh pertumbuhan ekonomi konsisten di angka 7-8%. Kedengarannya mustahil, Menkeu yakin bisa asalkan kita punya disiplin fiskal. Meskipun banyak yang teriak utang kita besar, faktanya rasio utang dan defisit kita masih salah satu yang terbaik di dunia, bahkan di bawah standar ketat Maastricht Treaty. Tapi ada satu hambatan besar, biaya logistik. Indonesia masih terjebak di angka belasan persen dari PDB, jauh lebih mahal dari negara maju. Artinya apa? Barang kita susah bersaing di pasar global kalau infrastruktur nggak segera dipoles. Nah, ini bagian yang paling pedas. Menkeu secara blak-blakan menyentil mentalitas birokrasi kita. Katanya kalau nggak diawasi ketat, program cuma jadi siap-siap di depan tapi nol eksekusi di belakang. Beliau bahkan nggak segan bilang, siap-siap angkat koper buat yang nggak kerja benar. Tapi menariknya, di tengah ketidakpastian global, investor raksasa seperti BlackRock dan Fidelity justru antri masuk ke Indonesia. Bahkan Cina pun berebut beli obligasi kita dengan bunga rendah. Kenapa? Karena mereka melihat fundamental kita kuat. Kita bukan lagi negara pinggiran, kita adalah pemain ofensif di jalur perdagangan dunia. Menkeu juga menyinggung soal infrastruktur strategis. Beliau mengingatkan jangan sampai ada lagi cost overrun alias pembengkakan biaya seperti di proyek HUSH atau LRT Jabodebek akibat kurang pengawasan. Dan soal hilirisasi, ini poin krusial. Menkeu ingin nikel dan energi kita nggak cuma menguntungkan pihak asing. Secara spesifik beliau menyebut Cina, tapi harus kembali ke perusahaan domestik dan BUMN. Fokus ke depan apa? Ketahanan energi, termasuk pengembangan geotermal agar kita nggak batuk setiap kali harga minyak dunia naik. Kesimpulannya, Indonesia saat ini sedang dalam survival mode yang cerdas. Menkeu menegaskan bahwa APBN bukanlah satu-satunya mesin, tapi hanya katalis. Sektor swasta harus jadi pemain utama. Seperti kata beliau, Indonesia itu jagoan yang sedang bangun. Kita punya modal, kita punya posisi strategis, tinggal eksekusinya yang harus satset. Gimana menurut kalian? Apakah kalian optimis dengan strategi Menkeu kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita simak pidato selengkapnya dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Target kita jelas, Indonesia Maju 2045. Indonesia Emas ya.
Untuk ke sana kita butuh pertumbuhan ekonomi 7-8% secara konsisten. Pak Darmin pasti nggak percaya tuh. Bisa tumbuh 7-8. Ya namanya cita-cita Pak. Kita bergerak ke arah sana. Tapi kan nggak mungkin kita kejar pertumbuhan yang tinggi, sementara fiskal kita berantakan. Jadi dari awal saya mau kunci high growth, tapi dengan fiskal disiplin. Bisa nggak ya? Sepertinya bisa. Seperti triwulan keempat tahun lalu kita bisa tumbuh 5,39%, fiskalnya terjaga di 2,81. Jadi kalau kita bisa manage fiskal dengan lebih baik, harusnya kita bisa tumbuh lebih cepat lagi. Apalagi kalau kita bisa hidupkan sektor swasta atau private sector, karena mereka menyumbang 90% ke perekonomian, sementara pemerintah yang ribut terus cuma 10%. Jadi kebijakan pemerintah akan kita arahkan juga untuk menghidupkan atau membuat private sector tumbuh dan bisa memberi kontribusi yang lebih signifikan ke pertumbuhan ekonomi. Kondisi global saat ini tidak stabil, konflik geopolitik meningkat, supply chain terfragmentasi, suku bunga global masih tinggi atau higher for longer katanya. Banyak negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tapi Indonesia masih tumbuh di kisaran 5%. Ini dia bilang di kisaran 5%, jadi yang nulis salah ini. Angka terakhir pertumbuhan ekonomi kita kan 5,39%. Hampir pasti kita sudah break dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi ke depan harusnya kita bisa tumbuh lebih cepat dari 5%. Jadi saya nggak suka kisaran 5%. Karena kata orang-orang, dulu ada ekonom, mungkin temannya Pak Darmin. Indonesia itu kalau pemimpinnya pintar bisa 6%. Kalau nggak ngapa-ngapain tumbuhnya 5% aja. Jadi kalau 5% kelihatannya kita nggak ngapa-ngapain. Jadi kita akan ciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Inflasi masih relatif terkendali. Defisit APBN dijaga di bawah 3% dari PDB, artinya fundamental ekonomi kita masih kuat. Kita ngirit lah dengan 3% tumbuhnya bisa atas 5%. Dengan defisit 3% masih bisa tumbuh di atas 5%. Ya. Menuju 5,5 ke 6%. Dan seperti arahan Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Nggak tahu betul apa salah. Sekarang Iran mau nge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura lumayan kan. Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang, Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi 2 lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu. Jadi dengan segala kekayaan kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus main ofensif katanya. Tapi tetap terukur. Jadi kita akan ciptakan pertumbuhan lebih cepat dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal kita. Anda pasti bertanya, kalau fiskalnya ngirit, karena bisa tumbuh lebih cepat? Karena kita akan pastikan real sektor tumbuh. Gimana caranya? Kita pastikan ada cukup likuiditas di sistem perekonomian kita. Sebenarnya ini tugas Bank Sentral, tugasnya BI Pak Darmin. Ya kita nyolong-nyolong dikit lah. Yang penting ekonominya tumbuh lebih cepat ke depan. Masalah kita bukan tidak tahu arah, tapi salah satu masalah yang kita hadapi adalah logistik cost yang saat ini masih sekitar belasan persen dari PDB, udah turun sedikit, tapi masih lebih tinggi dari negara maju. Artinya barang kita mahal, daya saing jadi turun. Kalau mungkin 10-15 tahun yang lalu kita sering ngomong tuh akan menurunkan biaya logistik, tapi 10 tahun terakhir kita nggak pernah bicara lagi itu. Saya pikir udah bagus, rupanya belum. Rupanya ya kita malas mikir itu aja, kita cari topik yang lain lebih seru. Tapi itu nggak akan kita lupakan, kita akan perbaiki lagi. Utamanya kan logistik cost juga di pelabuhan-pelabuhan ya.
Itu di bawah Kementerian Keuangan, Pak Rio ya. Kita akan perbaiki. Kita sering dengar di luar, di TikTok lah, saya suka lihat TikTok tuh, bahwa ekonomi kita lagi marat-marit, katanya APBN-nya amburadul, utangnya besar sekali. Tapi kalau kita lihat dari standar internasional yang kita ambil, yang diambil pada Amin waktu itu kali ya, yang paling strict diambil kan Maastricht Rule ya Pak ya, Maastricht Treaty, bahwa rasio utang ke PDB di bawah 3% dan utangnya di bawah 60%. Defisit ke PDB kita bisa kita pertahankan di bawah 3% dan utang kita masih di 40%, dan mudah-mudahan akan kita tekan terus ke depan dengan cara memperbaiki tax collection kita. Jadi saya sudah organize pajak dan bea cukai supaya lebih rapi lagi ketika mengumumkan pajak, dan saya usahakan semaksimal mungkin mereka bermain di jalur yang benar. Udah ada perbaikan, tax collection kita dibanding 2 bulan pertama tahunnya dibanding 2 bulan pertama tahun lalu, tumbuhnya 30%. Maret agak turun sedikit 20% karena Lebaran dan Ramadan kan panjang. Tapi itu indikasi awal bahwa kita bisa perbaiki. Saya akan pertahankan sampai akhir tahun untuk pertumbuhan kita tetap 30%. Jadi orang bilang kita nggak punya fiscal space lagi. Kalau saya bilang saya masih punya fiscal space. Buktinya apa? BBM naik, saya nggak berubah apa-apa kan. BBM harga minyak dunia naik, BBM bersubsidi tetap kita jamin kita subsidi sampai akhir tahun, mungkin sampai tahun-tahun berikutnya tuh. Tapi karena anggaran saya setahun ya saya bilang setahun. Apakah pertumbuhan akan melambat? Tidak. Saya realokasi dana dari tempat-tempat yang biasanya ya senang-senang lah, yang dampak ke pertumbuhan ekonominya terbatas. Selain itu saya perbaikin tax collection, saya lindungin market kita dari barang-barang ilegal, udah mulai jalan tapi masih bocor sana sini. Kata orang di lapangan masih bocor. Tapi kita akan perbaiki terus, merubah behavior system, tidak semudah membalik telapak tangan rupanya. Rupanya gitu, kalau di birokrasi dikasih tahu A, di depan bilang siapa, nggak dikerjain itu sampai 3 bulan. Dikasih tahu lagi, nggak dikerjain lagi. Ketika digeser baru nangis-nangis. Jadi kita akan pastikan message itu sampai ke seluruh birokrasi, paling nggak di Departemen Keuangan ya. Kalau saya suruh kerjain, kalau enggak siap-siap aja angkat koper, kira-kira begitu. Tapi kalau kerjanya bagus nanti kita kasih value atau penghargaan setinggi-tingginya, termasuk insentif. Kita punya banyak proyek atau proyeknya tapi belum siap. Visibility-nya lemah, risk allocation juga tidak jelas. Akibatnya apa? Seringkali investor mundur. Nah ini yang bisa kita perbaiki. Kalau bikin proyek harus jelas proyeknya sehingga clear resikonya seperti apa. Minggu lalu di IMF Spring banyak yang tanya, saya ulangi lagi, emangnya APBN kita kuat menahan kenaikan harga minyak dunia? Saya bilang kuat. Pertahanan kita berlapis-lapis dan bahkan kita punya hal yang dalam keadaan biasa saya anggap jelek, itu SAL, tapi dalam keadaan seperti ini jadi bagus. Saya masih punya 420 triliun rupiah dalam bentuk SAL. Jadi pertahanan APBN kita berlapis-lapis. Saya yakin saya nggak akan sampai memakai SAL itu, tapi kalau kepepet kita masih aman. Dan kebetulan IMF dan World Bank juga nawarin untuk negara-negara yang kesulitan, dia sediakan uang sampai 20 sampai 30 miliar dolar. Saya bilang, saya belum butuh. Saya punya SAL aja segitu, 25 miliar dolar lebih ya. Jadi kondisi kita aman.
defisit terkendali, buffer cukup. Ini penting, karena di ekonomi modern, credibility is everything. Kalau Indonesia dianggap kredibel, yield akan turun, cost of fund lebih murah, investor masuk. Sebetulnya waktu saya ke IMF World Bank, itu investor amat tertarik terhadap Indonesia. Begitu bilang pasti datang. Tapi sebetulnya yang ingin mereka tahu cuma satu. Ini menteri baru, becus apa enggak? Kira-kira gitu. Untung saya agak pintar dikit, tanya jawab bisa jawab. Teorinya lumayan. Jadi mereka percaya, oh ini menteri lumayan capable. Jadi bahkan siapa investor yang besar itu, BlackRock sama Fidelity nanya ke Pak Suminto, mau isu berapa tahun ini? Oh ini semua, mau isu berapa tahun ini katanya. Pak Suminto bilang sekian. Tapi saya pancing juga mereka, ya selain itu kami akan diversifikasi ke negara lain, termasuk Cina. Cina mau beli bond kita dengan bunga hanya 2,3%. Ya berebutan mereka masuk ya Pak ya. Udah banyak masuk ke kita, banyak ya. Ini audiensnya nggak ada yang ketawa ya. Jadi nggak usah takut. Asing melihat fondasi kita kuat dan mereka akan masuk ke kita biasa secara normal atau mungkin secara besar-besaran. Setelah angka triwulan pertama keluar, mungkin mereka akan lebih yakin bahwa kita memang berada di jalan yang benar. Kita sadar pemerintah tidak bisa membangun semuanya, jadi kita lakukan dua hal untuk infrastruktur ya. Satu, kita pilih proyek dengan high economic return. Yang kedua, yang punya multiplier effect yang besar. Contohnya, konektivitas kawasan industri, pelabuhan ekspor, dukungan energi untuk hilirisasi. Kalau proposalnya tidak punya dampak yang makro, ya kita nggak akan memaksakan. APBN tidak cukup dan memang tidak terancang untuk membiayai semua pembangunan di Indonesia. Seperti saya bilang tadi, hanya 10% dari PDB disumbang oleh belanja pemerintah, sisanya private sector. Jadi kita akan dorong blended finance atau public-private partnership, juga peran development financial institution seperti PT SMB. APBN menjadi katalis, bukan pemain utama. Kalau Rp1 APBN bisa menarik 3-4 rupiah swasta, ini yang kita sebut ya strategi pembangunan yang pas. Itu yang kita kejar. Kita ingin crowding in effect, bukan sebaliknya. Kita harus disiplin saat eksekusi program-program kita. Ini sering lupa ya. Banyak kebijakan bagus tapi delivery-nya lemah. Presiden sudah arahkan, pengendalian harus tepat dan handal. Artinya project pipeline harus siap, koordinasi pusat daerah sinkron, real time monitoring harus dijaga juga. Kalau tidak, kita akan mengalami cost of run, delay yang akhirnya meningkatkan biaya investasi dan investor jadi kapok. Ada banyak yang kemarin kan program infrastruktur yang nggak dimonitor. Ada WUS, ada LRT Jabodetabek, ada apa lagi? Itu sebetulnya programnya bagus, proyeknya bagus. Cuman nggak diawasi sehingga ketika ada masalah nggak ada yang menangani. Akhirnya terjadi cost of run berpuluh triliun rupiah. Bapak, Ibu hadirin, di tengah global uncertainty kita harus efisien. Presiden sudah memberi arahan subsidi agar tepat sasaran, konsumsi lebih bijak, transformasi sistem kerja sudah dilakukan. Ini bukan sekedar hemat, tapi ini soal economic resilience. Jadi kalau saya mau jelaskan sedikit, di kepala presiden kita sekarang sedang dalam kondisi survival. Jadi bukan business as usual. Semua resources yang ada kita akan pakai untuk memastikan ekonominya bisa tumbuh secara optimal. Jadi kalau Anda lihat ada satuan PKH di mana penggelapan penyelewengan di penggunaan hutan dan lain dibereskan,
Itu langkah presiden yang serius. Dia nggak mau lagi ada sumber daya alam kita yang dimanfaatkan, tapi returnnya untuk negara nggak bagus. Jadi itu akan dilakukan terus ke depan. Jadi saya tekankan di sini, kita dalam mode survival, Pak Dirut. Semua harus dijalankan semaksimal mungkin. Nggak ada lagi main-main itu hengki-pengki kiri kanan. Untuk program prioritas, arahan Presiden jelas. Ada 8 klaster program kerja prioritas nasional PKN. Kalau saya sintesiskan, utamanya infrastruktur, hilirisasi ketahanan energi, dan penguatan ekonomi daerah. Benang merahnya hanya satu, yaitu value creation dan industrial upgrading. Contoh konkretnya begini, misalnya dengan hilirisasi nikel, ekspor naik di dari raw ke proses. Tapi ini Pak Dirut, hilirisasi nikel kita gede-gedein, tapi yang untung perusahaan Cina. Saya suka sedih lihatnya. Jadi coba kita lihat perusahaan domestik atau BUMN ada nggak yang bisa kita bantu. Termasuk dalam hilirisasi adalah energy security projects. Jadi kita akan diversifikasi ke sumber energi yang lain. Makanya saya waktu dengan World Bank diskusi gimana kita bisa memperluas supply dari geothermal kita. Jadi akan kita perluas itu supaya nanti kalau ada gejolak seperti ini lagi di pasar minyak dunia, kita masih bisa bertahan. Kalau ini semua jalan, produktivitas akan naik, investasi masuk, lapangan kerja akan terbuka. Jadi kita sudah punya semua. Fundamental kuat, fiscal credibility, momentum global juga waktu lambat kita masih bisa jaga. Ingat, 90% dari ekonomi kita disumbangkan oleh domestic demand. Kalau pemerintah dan bank sentral bisa jaga domestic demand, prospek ekonomi Indonesia tetap akan baik walaupun global kacau balau. Ingat tahun 2009 waktu kita melihat hampir seluruh negara di keliling kita mengalami pertumbuhan negatif, kita masih bisa tumbuh 4,6%. Jadi Indonesia sebetulnya jago, cuman kurang berani mengakui kejagoannya. Kalau kita konsisten investasi tepat, leverage financing, disiplin dijaga, insya Allah hasilnya pasti kelihatan. Jadi terima kasih SMB sudah menjalankan simposium ini. Mudah-mudahan hasilnya bagus dan saya minta jangan cuma studi kertas aja. Kasih masukan yang nyata ke pemerintah sehingga kita bisa implementasikan secepatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.